siji, loro, telu, pot, baja, podcast, balik kerja, mancing yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang tongkat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan Dio di sini. Kali ini spesial ya, segmen terbaru. Selain kita sebelumnya kan biasanya saya bahas tentang pekerjaan, terus saya bahas tentang hobi melihara burung, dan atau misalnya tentang seputar dunia rambut atau dunia cukur rambut. Kali ini segmen yang baru yaitu podcast. Judul podcastnya adalah Pot Baja, podcast balik kerja. Ya, di sini saya nggak sendirian, ada partner saya, namanya Mas Arik. Untuk Mas Arik, bisa kenalin Mas? Sebelumnya terima kasih Mas Dio Ya. mengundang saya ke Pot Baja. Saya Arik, saya partnernya Mas Dio di Pot Baja ini. Salam kenal untuk para akun coklat. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan itu tidak menyinggung perasaan akun coklat para viewer-viewernya, karena di sini kita itu tidak menasihati, kita tidak menggurui, kita hanya men-sharing atau sebagai wadah untuk keluh kesah lah. Betul, Ya Mas ya, tidak ada menggurui ya Mas di sini ya. Betul. Oke, jadi sekali lagi disclaimer dulu ya, bahwa di sini podcast ini tujuannya untuk edukasi ya, tapi tidak menggurui. Kalau misalnya teman-teman tidak sepaham dengan pendapat kita, bisa kritik saran masukannya. Bisa banget, kita kan negara bebas kan, demokrasi ya. Jadi bisa tulis di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, aktifkan loncengnya, dan dukung selalu ini. Dan nanti saya minta masukannya minggu depan kita bahas apa. Siap. Oke, di episode yang pertama ini kita akan membahas tentang dunia kerja. Salah satunya adalah job desk back office Mas. Back office yang mungkin Didamkan oleh para pencari kerja ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya saya ingin iklanin dulu untuk iklan loker di bulan Agustus, bulan Oktober. Iya. Ada iklan apa aja Mas? Ada, ini iklannya untuk CMO atau BPKB, untuk telesales, untuk kolektor dan administrasi. Jadi para akun coklat itu bisa melamar ke Gawi ID Mas. Gawi ID. Bisa daftar juga ke email Mas. Itu karircirebon@simco.id. Bisa juga ke link https /bit.ly/3hvmp1h, atau bisa juga scan-nya Mas. Oke, jadi itu cara ngelamarnya. Terus kalau ngelamar di PT SIM itu dapat apa aja Mas? Dapat benefitnya itu gaji pokok pasti. Tunjangan kerja, bonus lagi, jenjang karir, dan tunjangan kesehatan. Ya itu jadi benefit ya. Iklan ini gratis ya? Gratis. Tidak ada namanya cara-caraan ya. Jadi benar-benar free ya. Jadi jangan sampai terlewatkan iklan-iklan dari PT SIM yang udah tadi disebut oleh Mas Arik ya. Teman-teman bisa ngelamar melalui online ataupun langsung drop CV di kantor FM terdekat. Bisa drop juga. Ya, dan ini penempatnya sesuai dengan domisili. Pasti, karena harus menguasai daerah sekitar. Betul. Untuk BPKB dan untuk kolektor. Betul ya. Oke, tadi itu info sedikit dari lowongan kerja di bulan Oktober ya. Ya, betul. Oke, kita ke info selanjutnya. Jadi episode pertama ini kita akan membahas tentang back office. Betul. Ya, back office, jabatan back office ini. Oke, menurut Mas Arik itu back office itu seperti apa Mas? Versi Mas Arik? Back office itu mensupport orang-orang yang di front office. Mensupport data-datanya. Oke. Verifikasi data-data yang ada dari lapangan atau front office juga, seperti itu Mas. Seperti itu. Iya. Jadi intinya yaitu tulang punggungnya gitu. Menurut versi saya ya. Versi Mas Arik ya, kalau versi saya lebih dia tuh cenderung untuk mengolah data. Jadi setelah diterima oleh front office, diolah oleh back office untuk diolah, dikelola, dan nanti dihasilkan ke front office lagi. Betul. Gitu. Itu untuk versi dari kita berdua ya. Ya, tapi ternyata back office itu ada beberapa istilah atau pengertian dari masing-masing pendapat di sana. Ya, jadi untuk dasarnya itu dari versi bahasa Inggris nih, ada dua subkata, ada back dan office. Ya, back itu dalam artian Indonesia itu adalah belakang. Kalau office kan kantor. Jadi suatu kerjaan atau kegiatan yang berdasarkan untuk di belakang layar. Ya, itu menurut apa Mas? Menurut versi bahasa Inggris. Ya, adapun menurut versi Indep, ya back office itu diartikan sebagai departemen yang memberikan dukungan front office
mereka bertanggung jawab atas tugas administrasi perusahaan, misalnya manajemen data, menyimpan catatan konsumen, dan lainnya. Itu versi Berarti dari mereka dia. mengolah-olah data ya? Betul, mengolah data. Gitu. Jadi saya menambahkan juga ya Mas ya. Boleh. Dari Investopedia nih, Tokopedia. back office adalah bagian dari perusahaan yang terdiri dari personil. Personil. 3 personil ya. Oke. 3 personil administrasi. Front office bagian ya penjualan, CS seperti itu. Ada middle risk yang resiko. Oke. Middle risk ya betul. Ada juga manajemen, ada juga layanan administrasi Administrasi. atau bisa dikatakan buat support lah, supportnya untuk front office dan lapangan lah seperti itu. Lapangan. Oke. Terus itu dari berbagai macam pengertian tentang back office ya. Iya betul. Oke. Back office ini ternyata bukan dipecah lagi. Dia dipecah lagi dalam beberapa job. Ada Ada 7 ada 7 ya. posisi. Ada 7 untuk yang pertama macam-macam back office. Yang pertama ada Ini benang merahnya aja sebenarnya. Iya. Ada HR, ARD. ARD. ARD itu kan tugasnya untuk mengevaluasi kerja karyawan, penggajian soal penggajian, Tuh. dan mencari sumber daya manusianya, Sumber seperti itu. manusianya. Dan training juga dia Betul. seperti itu mas. Kemudian ada jabatan nanti asisten keuangan. Asisten ini bertanggung jawab untuk mendukung departemen keuangan di perusahaan mereka ini, melakukan tugas termasuk entry up to date, dan mereka juga memastikan saldo akun ini balance ya. Asisten ini harus berorientasi pada detail, terorganisir dengan baik dan memiliki keterampilan analisis yang baik Ya. ya. Terus ada apa lagi mas jabatannya? Ada IT. IT itu Itu apa? harus yang benar-benar IT sih mas. Oh, Jadi mereka itu mengolah semua. data, mengolah softwarenya perusahaan, database-nya perusahaan, jangan sampai bocor ke halayak publik. Kalau publik, Iya, karena kan itu bersifat serangan kayak hacker gitu ya. betul. Karena itu kan bersifat ya kan ada KTP, ada Data data. penting-penting ya. Ya, itu bersifat rahasia. Iya, oke. Oke, tadi udah ada IT, terus ada lagi jabatan namanya analis keuangan. Kalau ini sesuai namanya itu analis keuangan bertanggung jawab mengatur keuangan konsumen maupun internal perusahaan. Mereka juga ini menentukan biaya operasional, membandingkan data, database dan meningkatkan produktivitas. Keahlian lain melakukan analis keuangan adalah problem solving atau pecahan masalah. Berarti benang merahnya finance mereka. Finance, betul. Diperlukan untuk bisa kapan saja seorang bekerja profesi ini harus bisa mencatat perasaan keuangan Anda. Setelah itu sebagai seorang bekerja di bidang finance, Anda harus bisa meneliti kondisi ekonomi makro ataupun mikro. Makro atau mikro? Mikro, jadi emang bagian finance sih. Bagian finance itu. Terus ada dikhususkan. Tuh. Terus ada apa lagi mas? Jabatan Untuk ada jabatannya ada manajer operasional mas. personal. Ya bekerja dalam tim. Mereka itu headnya Jobnya. yang mengatur kinerja kantor, entah itu cabang, entah itu pusat atau apa. Mereka itu yang mengatur semuanya mas. Seperti itu manajer. Oke. Gitu, Mas. Tadi udah mention ada lupa nih ada data analisis itu untuk istilah luasnya itu mencakup berbagai kegiatan analisis. Jadi dia menganalisa Menganalisa. Analisa. Tadi ada data masuk, data masuk dianalisa. analisa dulu. Contoh misalnya kalau di leasing itu CA, kredit analis. Oh betul. Itu untuk kerjanya berapa hari tuh mas? Apanya? Analis itu. Analis itu biasanya Misalnya dapat data dia analisis berapa hari? oh ya harus cepat. Harus cepat Harus ya? cepat. Jadi dia harus punya kemampuan harus dengan cepat. Berarti jangan nyampe 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Makanya kan Harus dibutuhkan detail. data yang lengkap Berarti dari ini orang orang depan. Berarti ini orang-orang harus benar-benar Detail. harus orang terpilih seperti itu. terpilih gitu. Dan terakhir ada jabatan legal itu seperti apa mas? Itu jabatan legal itu istilahnya ada terdepan ya mas. Garda Misalnya terdepan. perusahaan itu dapat masalah, entah itu dengan oknum, ya maaf ini bukan menyinggung siapapun, ormas atau apapun lah, itu tanggung jawabnya divisi legal. Divisi legal. Terus divisi legal juga mengatur tentang karyawan juga, Karyawan, agar tidak oke. semena-mena dalam bekerja. Betul. Jadi bila ada fraud, kita bisa menghukum, bukan menghukum ya, istilahnya mas, apa namanya, ya tegas gitu. Tugas. Ya. Berarti kalau untuk Penegasan. masalah SOP peraturan perusahaan tuh diatur oleh bagian Legal, legal ya. ya bagian divisi legal. Legal. Seperti itu. Ya jadi itu adalah 7 dari masing-masing jabatan back office. Iya, betul. Ya kalau teman-teman mau nambahin dari 7 boleh. Boleh di komen, Di komen boleh. boleh. Masukan itu bagus banget ya buat kita sharing-sharing. Wah itu buat kedepannya kita. Betul. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan Ya, betul. yang masuk ke Apa? Instagram saya, ya. Bisa dibacain mas pertanyaan-pertanyaannya mas? Oke baik.
Ada dari Valda Risdia A. Halo Fardelisa, apa? Kak, saya kurang paham. Apa jenjang karir back office? Boleh dijelasin lebih lengkap? Terima kasih. Jenjang karirnya Mas? Oke, jenjang karir back office itu Lama enggak gitu? lama atau enggak ya? Menurut saya sih untuk jenjang back office itu minimal itu butuh pengabdian tuh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun? Tapi bisa kurang sih. Bisa Tapi kalau kurang yang sih. lapangan kayaknya cepet tuh Mas. Kalau lapangan kan lebih cenderung dia terjun ke lapangan dan menghasilkan profit buat perusahaan. Jadi kinerja dia kan terlalu dilihat gitu kan. Kalau back office kan cuma bermain data. Jadi lapangan itu gardanya depan. Tapi nggak usah kecil kemungkinan di back office pun tetap ada karir. Ada karir. Ada karir. Ada karir. Ada. Dengan catatan yang pertama dia harus punya kelebihan. Ya, Apa tuh? nilai jualnya misalnya contoh kelebihan dalam bidang komputernya misalnya bukan hanya Excel, misalnya ada CorelDRAW, AutoCAD atau keterampilan yang lainnya deh. Excel Pro gitu kan. Jadi emang yang bisa dijual gitu kan. Tapi back office bisa presiden nggak? Back office bisa presiden. Tergantung dari perusahaannya. Dari perusahaannya. Tapi alangkah baik sih, ya, kalau bisa sih jangan polos-polos banget. Maksudnya gimana? Jangan polos-polos banget, maksudnya dia tetap jadi bro nyari karir dulu di perusahaan-perusahaan kecil. Kalau buat misalnya pengalaman. kalau misalnya dia magang atau gimana? Ya magang juga bisa itu sebagai contoh buat dia nambah jam kerja atau jam pengalaman kerja gitu. Jadi jangan berkecil hati ya, Ya. Pak Valda ya. Tetap ada jenjang karirnya. Ada jenjang karir. Ya. Terus apa lagi? Itu Mas? cukup jelas ya kayaknya. Cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas bisa tulis kalau komentar. Apa lagi? Ini Nabila Nur Cahya Mas. Apa gimana pertanyaannya? Kak, kerja di back office bisa bukan. Ini sih udah dibahas ya kayaknya dari satu itu. Ini saja nih, Rama Afarizi, anjir, ditawari jadi back office ternyata harus menguasai komputer. Apa betul Mas? Namanya back office makin bergelangan. Tapi pasti nggak jauh-jauh dengan namanya komputer. Data. Otomatis itu adalah keterampilan utama dari back office. Ya. Maupun itu HR, accounting gitu. Iya, tetap pasti dekat dengan komputer. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelamar back office tapi tidak punya kemampuan komputer, ya mendingan jangan. Tapi minimal basic tahu lah. Minimal harus basic, maksudnya jangan polos-polos banget. Iya, basicnya Basicnya gitu. Masa harus pro. ngelamar back office tapi gagap. Tapi nggak harus pro gitu. Iya, nggak usah pro. Kalau pro sih bisa belajar dengan sendirinya. Oh betul. Tapi Iya. ini yang takutkan mungkin dari fresh graduate itu ada trainingnya Mas. Training tetap ada. Ada training? Tetap ada, tapi minimal kita tetap harus punya basic. Punya basic. Jangan kosong-kosong banget. Jadi jangan misalnya tahu rumus ini Nggak tahu. yang basic Iya, nggak tahu. nggak tahu gitu. Tapi sih sebenarnya sih gini. Sekarang kurikulum sekolah itu sudah menerapkan yang namanya keterampilan komputer. Komputer ada. Iya. Ya kalau menurut saya kalau zaman sekarang gampang banget komputer ya bisa jadi pertanyakan di sekolahnya ngapain? Bener nggak? Ngecot. Iya. Iya. Padahal kan back office sendiri ini kan ada yang namanya keterampilan komputer yang udah jadi kurikulum. Harus ada. Dari mulai jenjang SMP kalau nggak salah udah mulai. Bahkan SD internasional sudah mengenalkan komputer. Menerapkan komputer gitu kan. Masa untuk selevel SMA ya atau kuliah masa tidak dikenalkan komputer? Karena kan komputer mulai sekarang kan mulai Berarti kalau dia tidak bisa komputer, kerja skripsinya gimana? Iya, betul. Ini Mbak, ya maaf ini enggak itu ya disclaimer ya. Maaf. Jadi minimal dasarnya lah, Nggak nyinggung ini. ke dasar. Ya kalau misalnya teman-teman nyerah dengan tidak bisa komputer, masih mendingan jangan ngelamar di back office atau job-job yang lain tidak ada hubungan dengan komputer. Berarti dia harus ke lapangan. Tapi gitu. sekarang gini, lapangan juga tetap harus pinter komputer. Ya kalau berdasarkan pengalaman saya sih, misalnya di jabatan superior ya, Iya. harus bisa nginput walaupun itu udah ada rumusnya. Iya. Tapi minimal kan harus bisa input. Betul. Terus Tapi apa? Gimana? ada lagi Mas, misalnya udah ada rumusnya gitu. Nah, Misalnya data-data udah ada rumusnya, kasih graduate nih. nah, Jangan belum bisa rumus-rumus, tapi udah ada rumus-rumusnya bisa dikasih dari IT-nya. nah. Itu bisa Mas, bisa melamar gitu. Bisa, tapi kan tetap sudah dasar. Ya dia ngasih rumus tapi nggak tahu dasar kan sama-sama juga bohong, ya ada bingung nantinya. Iya juga sih. Bener nggak? Benar. Berarti ini cukup jelas ya untuk Rama Alfariji. Iya. Satu lagi nih Mas. Apa? Pertanyaan apa lagi? Bang, aku dapat tawaran jadi back office karena aku kirim CV dan CV ku tentang lulusan accounting. Oke. Tapi aku masih blank tentang accountingnya, gimana tuh Mas? Nah, jadi ini
saya nggak tahu ya dia ngelamar accounting apa ya, Iya, nggak betul. jelas ya. Iya, iya. Cuma gini, cuma kan jadi lucu. Dia ngelamar accounting tapi nggak bisa accounting. Nah, katanya dong. Jadi gini, harusnya dia kalau sebelum ngelamar tuh nyari dulu pengetahuan dulu yang dilamar tuh apa. Harus gitu Ya, jadi jangan asal ngelamar. Misalnya contoh yang dilamar accounting ya berarti harus cari tahu dulu accounting seperti apa, jobnya seperti apa, keterampilannya harus dikuasai seperti apa. Jadi ada beberapa kadang-kadang pelamar ini ngelamar kerja tapi tidak tahu apa yang dikerjakannya. Tapi kan dia accounting mas katanya. Ya makanya Ada kalau akuntansi. ngelamar accounting tapi tidak tahu accounting kan sama aja bohong. Bisa jadi ya yang ngelamar itu tidak tahu. Udah tahu banget ya. Tidak tahu banget kerjaan Jobdesknya. accounting seperti apa. Gitu. Jadi untuk siapa namanya? Siapa namanya? Dayat ya intinya kamu harus tahu basicnya lah minimal. Betul, Basic jadi akuntansi. saya sarankan sih untuk Mas Dayat ya, sebelum melamar kerja, cari tahu dulu Cari tahu dulu. pekerjaannya apa, di bidang apa. Bahkan sebelum tahu pekerjaannya, cari tahu dulu perusahaannya. Minimal basic. Basic ya. Basic. Mungkin nanti kalau misalnya banyak komentar, gimana caranya sukses untuk interview, bisa jadi kita bahas selanjutnya. Karena berkaitan dengan pertanyaan ini. Jangan spoiler dulu mas. Iya. Ini back office dulu nih. Back office dulu aja ya. Iya, Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Kayaknya udah sih mas, itu aja sih. Itu yang aja ya? Krusialnya. Krusialnya. Oke, itu sih tadi beberapa pertanyaan yang menarik banget ya. Mungkin kita ada pesan waktu. Ya, jadi kalau misalnya mau yang bertanya di luar dari yang kita bahas, boleh Komen. boleh komen ya. Nanti Iya. nanti kita bahas di episode selanjutnya. Boleh juga request apa yang di episode Dibahas 2. terus kedua. Heeh. Boleh. Oke, itu dari tanya jawab ya. Iya. Mungkin yang bisa diambil kesimpulannya lah. Mas Ari tentang job desk, back office itu apa? Pasti aja dulu lah. Oke, kesimpulan dari yang kita bahas di episode pertama ini Betul, bahwa ternyata back office ini banyak banget pecahannya sampai 7 bahkan bisa lebih. Itu benar-benarnya doang. Namanya doang. Belum belum sub-subnya ya. Dan mungkin dari back office itu yang saya harus ambil kesimpulan bahwa back office ini satu harus memiliki keterampilan komputer Minimal basic. karena dia bertugas untuk mengolah data perusahaan. Nah, database-nya. Data perusahaan. Kalau zaman dulu mungkin zaman orang tua saya kalau database-nya pakai manual, misalnya mesin tik. Masih Pakai pakai mesin tik. Jadi iya. ya, kalau sekarang udah komputer berarti sudah komputer. Iya betul. Jangan sampai ketika kita ngelamar back office, Nggak tahu. kita nggak ngerti komputer. Lucu kan, minimal dasar lah. Iya, minimal Dan dasar. kalau untuk yang pro-nya kan bisa belajar. Nanti lah itu, Mas. Udah Tosu juga sampai sekarang masih belajar kok Iya, untuk betul. komputer gitu kan. Itu versi saya. Kalau versi Mas Ari gimana? Kalau versi saya sih untuk back office itu jenjang karirnya emang lama mas. Oke. Emang lama. Ah. Tapi kalau kawan-kawan ingin jenjang karirnya langsung up, saya sarankan sih di marketing aja sih. Di marketing, lapangan ya, ya. lapangan. Tapi kalau emang sabar menunggu, ya back office bisa jadi pilihan untuk kawan-kawan sih. Iya. Tapi kalau untuk mau meloncat langsung manajerial atau gimana ya dari lapangan dulu karena lapangan itu menghasilkan profit. Hasil profit. Iya, Oke. seperti itu mas. Garis besarnya dari saya. Oke, jadi gini, apapun pilihan teman-teman untuk dunia pekerjaan itu adalah semuanya ada namanya risiko, Ya, tanggung pasti. jawab dan keuntungan. Pasti. Yang terpenting saya sih titip pesan buat teman-teman itu apa yang sudah pilih jangan menyesal di Jangan kemudian hari. nyesel, Jangan jangan nyesel. nyesel. Makanya nanti di kemudian selanjutnya mungkin kita akan bahas lah. Betul, Sebenarnya betul mas. kerja. Betul. Gitu sih. Oke, itu sih pembahasan kita untuk episode yang pertama ya, cukup ya. Cukup. Cukup Nanti ya. episode kedua apa nih mas? Ya episode 2 sih moga aja nanti Spoiler sedikit lah. spoiler dong. Ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ini bukan berdua kita aja. Iya, betul. Ya mungkin ada bintang tamu katanya sih membahas tentang kerja sampingan itu penting nggak sih untuk seorang pekerja? Maksudnya gimana tuh mas? Dia bisa bisnis lah. Bisnis, Bisnis sampingan itu sampingan atau misal bisnis itu dimulai dari pada kita saat kerja, pada kita resign atau ketika kita sudah mentok ada pekerjaan. Iya, itu interest banget tuh kayaknya. Ya. Itu sih untuk bahasan yang video selanjutnya. Moga bisa Siap. terwujud ya. Iya. Cuma kalau misalnya terwujud, saya mohon sih ya sampai lebih banyak harusnya. Yang bantu ya. yang view, yang Iya. subscribe lebih banyak. Bantu Biar ya. kita bisa berkembang ke channel-channel ini. Ah, Mas, ya. betul ya. Mungkin dari saya dan Mas Dio mungkin cukup segini aja. Bila ada kata-kata yang salah ya mas, Ya. mohon maafkan saja. Ah. Hanya intermezzo lah. Betul, seperti betul, itu. betul. Jadi jangan dibawa baper. betul. Jadi nanti kurang lebihnya saya maaf, saya butuh untuk yang namanya kritik saran dan masukannya. Pasti. Ya jangan lupa untuk subscribe channelnya. Iya. Aktifkan loncengnya supaya terus dapat update yang terbaru. Dari Port Bajaya, jangan Ya, lupa. baca ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang amplop coklat.
siji, loro, telu, pot baja, podcast balik kerja, balik yuk.